selamat datang kepada Bapak Kapolsek Semarang Barat, Bapak Santoso SPD MI. Hadirin sekalian, kehadiran pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang di tengah-tengah kita hari ini merupakan bentuk dukungan dan perhatian yang luar biasa bagi kelulusan siswa-siswi kelas 6 STIP Bina Amal 02. Mari kita dengarkan bersama sambutan hangat dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang yang terhormat Bapak Dr. Anastasi Sofian MM, waktu dan tempat yang dipersilakan. Gak mau muncul. Saya nggak mau muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Karamun para alim, wabil khusus kepada beliau Ketua Dewan Pembina Yayasan Bapak Joko Widodo SPD MI Pak MM, lupa dari saya. Beliau ini luar biasa di sela-sela kesibukan di Komisi B DPRD Kota Semarang masih sempat untuk membina Yayasan Bina Amal yang sudah terbukti sampai dengan hari ini sudah banyak alumni yang diluluskan dengan prestasi yang menurut kami Kacamata Dinas Pendidikan sungguh luar biasa untuk sekelas pendatang baru. Kami anggap pendatang baru, newcomer untuk Bina Amal ini. Tapi terus melesat berharap sebagaimana harapan orang tua Pak Joko, saya mewakili orang tua Pak, yang terutama di kawasan bawah. Kalau di atas sudah ada SMP Bina Amal yang ada di Gunung Pati, yang di bawah belum ada. Nah ini tentunya agar anak-anak ini bisa linier, bisa mendapatkan pendidikan yang berjenjang, tidak harus melompat ke sana kemari. Nah ini tentunya tanggung jawab moral dari Bapak Joko selaku Ketua Dewan Pembina, sekaligus merupakan wakil rakyat kita yang nanti akan berupaya untuk bisa bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah, memanfaatkan aset-aset yang mangkrak, yang tidak optimal, menjadi satuan pendidikan yang tentunya lebih representatif. Kami dari pendidikan akan mendukung setiap langkah yang akan ditempuh oleh Yayasan Bina Amal. Terinfo dari Bapak Korsatpen, ini luar biasa. Saat ini Pak memang belum tutup. SD, salah satu SD di Semarang Tengah ini ada yang siswanya cuma 6. Nah, 6 itu dari kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 1? Kelas 1 cuma dapat 6 Pak. Wah ini nampaknya memang harus di merger ini. Nah ini tentunya nanti akan ada petunjuk-petunjuk khusus bagaimana agar SD ini bisa lebih optimal. Kalau memang harus berbayar, harus sewa, tentunya saya yakin dari Dewan Pembina siap untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang dan tentunya Dinas Pendidikan. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kepada Ibu Kepala Sekolah baik yang di SD 1 maupun 2 ini hadir semua.
juga wali apa istilahnya Bu? Wali sekolah, juga yang saya hormati Bapak Ibu pengawas yang juga sudah hadir, kemudian Bapak Ibu guru yang sungguh sangat luar biasa, yang tentunya cukup lelah membina mendidik anak-anak kita hingga akhirnya mendapatkan predikat yang sungguh luar biasa. SD Bina Amal termasuk SD papan atas yang kemarin dalam nilai TKA mendapatkan perolehan tinggi. Tepuk tangan untuk Bina Amal. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan karena itu masih menjadi rahasia negara. Kalau nanti saya bocorkan di sini, nanti kredibilitas saya dipertaruhkan. Ya, kemudian Bapak Ibu orang tua wali yang hari ini berbahagia, putra putrinya sudah dilepas, sudah lulus dari Bina Amal ini. Kami sangat berharap untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Syukur-syukur linear ke Bina Amal Gunung Pati, kalau ponto tidak, hafalan yang tadi sudah didapatkan oleh anak-anak melalui pelajaran tahfiz, tolong ini tetap dipertahankan. Kalau ini sampai putus, sayang sekali Bapak dan Ibu. Karena apa? Kita ini hidup enggak hanya di dunia. Di akhirat kelak kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Insya Allah kalau anak-anak kita ini bisa mendapatkan materi tahfiz hingga beberapa juz, bahkan sampai yang paripurna 30 juz, luar biasa sekali. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan mahkota dari putra putri yang tercinta. Mudah-mudahan ini semua bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu dari anak-anak yang sekarang alumnus dari Bina Amal ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Dinas Pendidikan mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh Bina Amal. Namun tentunya jangan berbangga dengan prestasi yang sudah didapat. Kolaborasi pentahelik dengan berbagai macam lembaga yang ada di sekitar Bina Amal tentunya sangat dibutuhkan. Agar apa? Satuan pendidikan Bina Amal ini bisa lebih meningkatkan kualitas diri maupun kuantitasnya. Kualitas tentunya saat ini alhamdulillah sudah terbukti, tetapi masih mungkin untuk ditingkatkan. Kemarin sudah kami sampaikan di Bina Amal 1, juga tadi saya sudah matur dengan Pak Joko. Hari Jumat kemarin Bapak Wakil Wali Kota itu membuka atau grand opening Aloha Outreach Center Semarang yang mengkombinasikan materi Aloha dengan materi tahfiz. Terbukti tanpa harus mondok. Anak-anak ini lulusan SD sekaligus diwisuda tahfiz 30 juz. Dan ini sudah terbukti di salah satu SD di Kota Makassar. Nah, ini mungkin nanti bisa dikolaborasikan antara Bina Amal dengan materi Aloha yang sekarang ini sedang berproses di Kota Semarang. Karena baru dibuka di awal, memang ini masih masih minimalis karena masih pertama kali di Kota Semarang, yang kebetulan kemarin dibuka di salah satu TK di Mijen, di BSP Mijen. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami mendorong kepada Satuan Pendidikan Bina Amal
karena sudah ada materi tahfiz, ada baiknya untuk kolaborasi. Walaupun tidak harus dengan aloha, mungkin ada materi yang lain, mungkin ada sistem yang lain yang juga sama-sama bisa untuk mempercepat proses bagaimana anak-anak didik kita ini bisa mempelajari Al-Quran, bisa hafal lebih cepat sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Di Bina Amal 1 kemarin sudah 14,5 juz untuk anak-anak kelas 6. Dan untuk Bina Amal 2 ini terakhir berapa Bu Hari? 7 juz, luar biasa. Karena Bina Amal 2 kan relatif masih muda ya Bu. 7 juz atau separuhnya sudah bagus. Tepuk tangan untuk Bina Amal 2. Ya, kemudian untuk Bapak Ibu orang tua, saya titip pesan untuk selalu menjaga putra-putrinya agar pendidikan yang diperoleh di Bina Amal ini tetap bisa dipertahankan, terutama untuk pendidikan akhlaknya. Karena pendidikan di SMP itu pendidikan yang berbeda dengan di satuan pendidikan SD. Anak-anak SMP ini tentunya akan lebih mendapatkan prioritas untuk pengawasannya. Saat ini sedang berproses adanya kasus bullying di salah satu SMP yang bergulir sampai ke ranah hukum, karena memang diselesaikan di level bawah sudah tidak memungkinkan, akhirnya sekarang bergulir ke ranah hukum. Ini jangan sampai terjadi. Untuk itu peran orang tua dalam mendidik anak, jangan sampai anak-anak pendidikan semua ketika nanti di SMP mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dan tentunya ini harus diawali dengan satuan pendidikan di SD ini. Mari kita kampanyekan sekolah ramah anak sebagaimana sudah diamanatkan oleh undang-undang maupun oleh peraturan dari Kementerian Dikdasmen itu sendiri, di mana semua orang dewasa yang berada dalam satuan pendidikan berkewajiban untuk bisa membackup, membina, mendidik, melindungi anak-anak didik kita dari proses-proses dari kejadian bullying, kejadian tindak kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual. Untuk itu Bapak dan Ibu, terutama orang tua, mari betul-betul kita dampingi anak-anak kita ketika nanti di SMP, jangan sampai terlibat kenakalan sebagaimana sekarang marak terjadi di antara satuan-satuan pendidikan SMP. Perkelahian, kemudian adanya tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak sekolah. Ketika kita evaluasi, ternyata lebih banyak dilakukan oleh anak-anak SMP. Sebagaimana terakhir kasus yang ada di Mangkang, itu ternyata adalah anak-anak SMP, Pak. Dan Pak Kabid SMP kami luar biasa kewalahan ketika harus menangani anak-anak yang sudah terlanjur masuk ke Polrestabes maupun ke Polda. Anak-anak yang sudah terlanjur masuk ke sana tidak bisa langsung keluar, tetapi harus diproses sampai dengan selesai, dan ini melibatkan orang tua. Hancur sudah kalau sudah sampai ke ranah kepolisian. Ini tentunya orang tua yang sudah sekian lama mendidik anak-anaknya akan merasa kecewa dengan anak-anak yang berperilaku seperti itu. Untuk itu peran Bapak Ibu di semua satuan pendidikan, terutama di jenjang SD ini sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa bagaimana membekali anak-anak kita ini jangan sampai terlibat perkelahian, jangan sampai terlibat kegiatan yang itu merugikan diri sendiri, merugikan teman-teman maupun merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kita juga merasa prihatin sekali
kemarin waktu pengambilan rapor pada hari Jumat di salah satu satuan pendidikan sekolah dasar di Kota Semarang ada kejadian yang memilukan juga sekaligus memalukan, di mana ada ibu-ibu yang sedang mengambil rapot ditusuk dengan obeng oleh suaminya sendiri, karena memang di dalam keluarga itu sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu Bapak dan Ibu, khususnya orang tua wali murid dari SD Bina Amal ini, kami sangat berharap, mari sebelum kita melangkah untuk mendidik anak kita, tentunya kita perbaiki bahasa komunikasi kita, baik dengan anak, dengan istri, dengan seluruh anggota keluarga, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu yang hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Pesan dari Bapak Kepala Dinas, sekali lagi apresiasi untuk Bina Amal, baik Bina Amal 1 maupun Bina Amal 2 yang telah meluluskan anak-anak didiknya dengan predikat yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Ali Sofyan MM atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Baik, hadirin. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, namun juga tempat menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan. Sekolah kami bersama dengan sekolah-sekolah lain di wilayah Kabupaten Semarang Barat selalu bersinergi mencetak generasi yang membanggakan bagi negeri. Mari kita simak sambutan Bapak Ketua Kabupaten Semarang Barat yang dengan bijaksana selalu mengayomi sekolah kami. Kepada Bapak Santoso SPD MPD, kami persilakan. Direkam di kamera. Permisi, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi bahwasanya di pagi yang cukup cerah ini, di tempat yang mewah, semoga membawa berkah, terutama kepada anak-anak kita yang hari ini telah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Yang saya hormati Bapak kita, Bapak Ali Sofyan. Ini saya pidato kontestan yang ketiga. Nyun pangapunten, yang sungguh sangat luar biasa di hari Minggu, hari libur, menyempatkan mendampingi Bapak Ibu semuanya dan anak-anak kita. Sungguh sangat luar biasa. Maka aplaus tepuk tangan untuk Bapak kita, Bapak Ali Sofyan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Joko Widodo, yang sungguh inspiratif memperjuangkan pendidikan di Kota Semarang, yang semoga nanti beliaunya mendapatkan dukungan, mendapatkan istilahnya kemudahan dalam rangka mengembangkan sekolah sesuai yang dicita-citakan Pak Ali tadi. Jadi bisa memfasilitasi SMP, karena SMP-nya masih di Gunung Pati saja ya Pak. Jadi kalau mau meneruskan yang linear seperti yang dicita-citakan tadi, ini agak jauh ya, kadang-kadang yang bisa menikmati hanya di daerah Gunung Pati sana. Berikutnya yang saya hormati Pak Mulyono, ini adalah pengawas satu-satunya yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Matur nuwun Pak Mulyono terawuhnya, serta Ibu Kepala Sekolah
yang sungguh sangat luar biasa, tidak pernah berhenti mengingatkan saya. Karena beliau sadar bahwa saya ini kalau tidak diingatkan saya lupa. Karena banyak. Hari Minggu ini sebenarnya menurut perkiraan saya sudah selesai untuk kegiatan yang seperti ini, dan saya sebenarnya mau berkegiatan sepeda ria begitu. Tiba-tiba muncul ada WA mengingatkan Bapak ini minggu besok dan seterusnya. Alhamdulillah diingatkan. Saya kira hanya di tempat sini saja. Ternyata juga ada di Hotel Haris dan Hotel Gens. Maka hari ini nanti saya mungkin tidak bisa mendampingi hingga selesai, karena kalau saya hanya di sini saja nanti di grup WA menjadi viral. Ini Pak Korsarpen hanya yang dipentingkan hanya bina amal saja, kan nanti luar biasa ini. Maka nanti izinkan saya untuk berbagi ke tempat yang lain. Ya raketang sidik-sidik main kodok gitu ya, ceritanya gitu. Beserta Bapak Ibu guru, pengasuh, pendidik yang berada di Bina Amal. Karena Bina Amal ini menurut saya itu bukan asing bagi saya. Karena selama menjadi guru dan kepala sekolah itu selalu berhubungan dengan saya, Bapak. Karena saya dulu itu berada di wilayah Semarang Selatan. Lah Bina Amal itu masuk di dalam wilayah Semarang Selatan. Begitu dipindah Semarang Barat, ketemunya Bina Amal lagi. Ini berarti jodoh dengan saya Bina Amal itu. Apalagi masuk di JSIT ya, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Saya di Banyumanik ada namanya Bina Insani. Nah, ternyata juga sama. Lalu di sana ada Harapan Bunda, sama juga. Nah, berarti bedurungan ya. Ini luar biasa. Persis siapa yang dingendikake Pak Ali tadi, bahwa Bina Amal sungguh luar biasa dan memiliki pendidikan yang membentuk karakter putra-putri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa adalah para orang tua siswa. Maka saya minta aplaus tepuk tangan untuk orang tua siswa yang hari ini hadir di ruangan ini. Mengapa harus aplaus? Tanpa peran serta orang tua, maka kegiatan ini tidak mungkin akan terlaksana. Yang kedua, saya bangga dengan orang tua siswa Bina Amal, terutama Bina Amal 2. Mengapa bangga? Karena dengan kegiatan ini tidak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain, karena di bulan Mei dan Juni ini saya itu sering dikomplain terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, orang tua siswa Bina Amal ini kok tidak ada yang komplain, berarti kan luar biasa. Maka tepuk tangan sekali lagi untuk orang tua siswa. Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini harapan saya itu tetap dipertahankan. Kalau nanti ada masalah di sekolah, sebaiknya datang ke sekolah, bicara baik-baik dengan kepala sekolah, dengan yayasan, dengan siapa saja yang ada di sekolah, dengan Bapak Ibu guru dan seterusnya. Jangan sampai ketidakpuasannya itu dimuat di medsos. Kalau sudah seperti ini susah untuk menyelesaikan. Kepala sekolah juga sibuk, lalu juga guru-guru juga merasa tidak nyaman ketika melaksanakan kegiatan. Ragu-ragu nanti ini dan itulah ini. Tolong Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, kepala sekolah dan seterusnya itu dibuat senyaman mungkin sehingga bisa memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kita itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa istilahnya memiliki pada anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa harus dilaksanakan kegiatan ini? Menurut saya bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan investasi jangka panjang kepada anak-anak kita, bahwa anak-anak kita ini perlu dibahagiakan. Jangan sampai anak-anak kita tidak merasa bahagia. Dengan anak-anak kita merasa bahagia, harapannya anak-anak kita itu bisa belajar secara konsentrasi penuh, dan orang tua tinggal mendampingi dan mengawasi saja. Jangan sampai anak-anak kita kelak dewasa mengalami masa kecil kurang bahagia.
Nah, ini harapannya seperti itu. Orang tua wajib memfasilitasi, wajib membiayai apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita. Ketika cita-cita itu memang benar-benar positif dan akhirnya menjadi orang dewasa yang kelak nanti produktif bisa berkarya lebih lanjut. Bahwa anak itu harus kita, istilah kalau Jawa, di anak-anak, artinya apapun yang terjadi ketika itu perjuangan pada anak, maka kita harus support sepenuhnya. Kepada anak-anak saya ucapkan selamat bahwa kalian sudah menyelesaikan pembelajaran di tingkat dasar yang sudah dinyatakan lulus sejak tanggal 2 Juni kemarin, dan hari ini merupakan awal perjuangan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pilihlah sekolah yang sesuai dengan karakter kalian. Kalau di Dinas Pendidikan informasinya adalah SPMB yang akan dilaksanakan besok malam kira-kira pukul 00, tepatnya tanggal 22 Juni itu SPMB akan dilakukan. Tetapi SPMB ini hanyalah untuk SPMB sekolah-sekolah negeri, dalam hal ini adalah SMP negeri. Kalau Bapak Ibu semuanya tidak akan masuk ke sekolah negeri, maka saya mengatakan jawabannya alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah? Mengurangi kuota. Karena SMP negerinya kan terbatas Bapak Ibu. Kalau anak-anak bina amal tidak mau ke negeri kan luar biasa ya Pak Pali ya. Sehingga kuotanya terkurangi. Sehingga anak-anak yang mau masuk ke negeri yang lainnya biar mendapatkan kuota. Tetapi masuk SMP negeri itu adalah hak Bapak Ibu semuanya. Maka perlu saya sampaikan, untuk masuk ke SMP negeri, Dinas Pendidikan Kota Semarang atau pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan yang namanya SPMB Kota Semarang. Jadi dilaksanakan secara serentak, satu pintu, namanya aplikasi SPMB Kota Semarang. Jadi webnya bisa Bapak Ibu buka. Yang terpenting ada jalur-jalur yang harus dilalui, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ada jalur kewilayahan atau zonasi atau domisili ya. Ini bisa ditempuh oleh anak-anak yang dekat dengan sekolah itu. Jadi anak-anak yang dekat dengan sekolah, maka itu yang nominasinya yang akan diterima. Dekat atau alamat harus disesuaikan dengan kata. Ada juga warga yang dekat dengan sekolah itu alamatnya ya di situ, tetapi kakaknya tidak di situ, maka tidak dianggap satu wilayah. Misalnya, kalau ingin masuk ke SMP Negeri 1 misalnya, 1 Semarang, ternyata kakaknya tidak berada di wilayah itu, tapi rumahnya misalnya di Kalibanteng itu misalnya, kan sebenarnya satu wilayah dengan SMP Negeri 1. Ternyata kakak yang dimiliki di daerah pedulungan sana, maka ini dianggap di luar kewilayahan. Nominasi untuk diterima juga kecil. Nah, karena sekolah negeri itu terbatas, yang satu wilayah juga siswanya banyak, maka nanti ada yang namanya seleksi. Yang digunakan adalah usia. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Siapa yang lebih tua itu nominasinya yang besar untuk diterima. Kalau tidak ingin itu, maka lewatlah jalur prestasi. Kira-kira ada yang dapat 100 enggak ini anak-anak kemarin TKA-nya? Ya tunjuk jari yang dapat 100. Oh tidak ada. Yang paling tinggi kira-kira berapa gitu Bapak Ibu Guru? 90? Iya. Tapi yang jelas hasil TKA dari Bina Amal 2 itu hasilnya di atas rata-rata hasil nasional. Maka perlu kita aplaus tepuk tangan untuk anak-anak kita hasil TKA.
Hasil TKA ini memang tidak boleh diumumkan secara rata-rata, di ranking tidak boleh Bapak Ibu, karena TKA ini hanyalah untuk mengukur kemampuan dasar bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu hanya dibekali itu. Jadi jangan khawatir kalau nilainya jelek, tidak apa-apa, karena itu bukan pengukur kelulusan. TKA hanya untuk pribadi, individu, anak-anak, dan yang paling penting adalah untuk sekolah. Kalau TKA-nya hasilnya bagus, insya Allah rapor pendidikannya nanti juga bagus. Maka sekali lagi tepuk tangan untuk Bina Amal 2 yang hasil TKA-nya tidak mengecewakan. Insya Allah nanti akan bagus. Nah, selamat kepada seluruhnya, baik kepada anak-anak maupun orang tua. Kami dari Korsatpen Kecamatan Semarang Barat mendoakan semoga anak-anak kita 10 tahun atau 15 tahun ke depan akan menjadi generasi penerus bangsa yang nanti akan bisa mengisi pembangunan di Republik Indonesia tercinta ini, khususnya di kota Semarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan yang ada pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tunggu sih, telung detik. Ini lali Mas. Baik hadirin, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para mitra yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu Salimah, penerbit Yudhistira, penerbit Erlangga, penerbit Mustara Mulia, BMT Mitra Anda, Bina Mart, Las Bina Amal, dan SPPG Kembang Agung 03. Hadirin yang berbahagia, prestasi adalah buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan doa serta dukungan dari banyak pihak. Mari kita saksikan penampilan spesial dari siswa-siswi kelas 6 berprestasi sebagai inspirasi bagi kita semua. Baik, mari kita saksikan penampilan video spesial dari Ananda kelas 6.
menyambut Bapak Ikfi Hidayatullah MAD, Ananda Ahsan, Nizam, Faizin, Agam, dan Rashid dengan tampilan kelas 6 berprestasi. Beri tepuk tangan yang meriah. Cek sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, yang kami hormati ayah bunda wali murid kelas 6 yang berbahagia. Ayah bunda, usia muda bukanlah penghalang untuk menjadi sang juara. Di depan kita adalah sebagian dari anak-anak kami di SDIT Bina Amal 02 yang telah menorehkan prestasi, membanggakan orang tua dan membawa nama sekolah yang lebih baik. Beri tepuk tangan kepada anak-anak kita. Pak Ibu mau tanya, anak-anak kelas 6, siapa yang pernah dapat piala dan jadi juara? Tunjuk tangan. Oh, banyak ya, memang sekolah kita sekolahnya para juara. Nah, ayah bunda, tentu untuk menjadi sang juara tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan, tapi ada kisah-kisah dan perjuangan di balik itu. Maka kami menghadirkan 5 anak-anak kami sebagai mewakili ya, untuk bercerita bagaimana perjuangan mereka dalam meraih juara. Pikir mulai dulu dari aksannya. Silakan kenalkan nama, kemudian berprestasi jadi juara di bidang apa? Ya, aksan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Tauhid, berprestasi di bidang badminton. Berprestasi di bidang badminton. Oke. Selanjutnya bisa. Bagaimana nama saya bisa Fadil Akhiar, Ya. prestasi di bidang voli. Bintang voli. Berikutnya, ya Pak Izi. Perkenalkan, nama saya Faizin Roman, saya berprestasi di bidang robotik. Di bidang robotik. Wow, luar biasa. Selanjutnya, Anda kenal. Taekwondo. Selanjutnya, Rashid. Perkenalkan, nama saya Rasidata Kurniawan, berprestasi di bidang taekwondo. Taekwondo juga. Oke. Jadi ada yang berprestasi di bidang badminton, lalu volley, robotik, dan taekwondo. Baik. Pak Ijir sekarang mau dengar nih. Kalian juaranya itu juara apa aja sih ya? Oke, cerita ya.
dapat juara apa, tingkat provinsi kah, tingkat nasional kah, ya ceritain ya dari Aksan dulu dapat juara apa aja Aksan? Juara ini ya siapa? kedua karena anak putra kejuaraan antar pelajar 2026 itu tingkat sejak tingkat provinsi. Bapak Ibu luar biasa. Ada lagi Aksan? Ya, juara apa? juara 3 ini anak putra Ini kejuaraan Semarang School Badminton Turnamen. oke, berarti tingkat kota Semarang ya? Oke, beri tepuk tangan ayah bunda, luar biasa. Berikutnya Niza, yuk Zah, ceritain Zah. Dapat juara apa Zah? Kejurong di bidang voli ya. Oke, ada lagi? Ini apa? Oh itu aja. Tepuk tangan buat Niza. Juara voli tingkat kota. Selanjutnya Saisi. juara dua FLN itu kompetisi robot Kompetisi robotik tingkat antar pelajar. antar pelajar. Oke, ada lagi Terus juara level mekanik level mekanik. Terus antar pelajar juga. antar pelajar. Terus dari juara 3 tingkat kota. Juara 3 tingkat kota Semarang. Oke, beri tepuk tangan dong. Iya, luar biasa. Ada yang bilang ada. Juara 1 Gubernur A tingkat provinsi ayah bunda, luar biasa. Ada lagi? Juara 1 Gelora Indonesia. Berarti tingkat nasional ya. Tingkat nasional yang sudah beri tepuk tangan, luar biasa. Rasid sekarang sih cerita sih. Juara 2 Komsai Kakak Putra tingkat provinsi. Kakak Putra tingkat provinsi, juara luar biasa. Ada lagi Rasid? Juara 3 Komsai individual Kakak Putra tingkat internasional. Tingkat nasional juga tingkat luar biasa. Keren. Nah, anak-anak pasti meraih juara itu tidak mudah ya kan, ada cerita-cerita di balik itu. Yuk coba sekarang Pak Ibu mau tanya ke Aksan dulu nih. 1 minggu itu latihan berapa kali? 4 kali. 4 kali. Oh, 1 kali latihan berapa jam Mas? 3 jam. 3 jam. 3 jam dikali 4 12 jam dalam 1 minggu. Terus nanti kalau mau pertandingan latihan tiap hari ya? Iya. Privat, latihan privat. Iya. Oke, itu berapa jam itu tiap hari? 3,5 jam. 3,5 jam. Beri tepuk tangan ayah bunda. Ternyata latihannya 12 jam seminggu, 3,5 jam sehari untuk meraih juara. Di waktu latihan itu yang paling sulit itu apa? Aksan, yang paling berat? Fisik. Contohnya kayak gimana? Lari, skipping, berapa itu lari? ada 50. Pada 50, skippingnya berapa kali? 100 kali, ada yang 1000 kali, oh, luar biasa. Oke, sekarang Niza cerita Zah. 1 minggu latihan berapa kali Niza? 3 kali. 3 kali juga. Sekali latihan berapa jam? 4 jam. 4 jam, 12 jam sama ya dalam seminggu ya. Oke, dari latihan voli itu yang paling berat, yang paling sulit ketika apa misalnya?
Angkat beban dan ngetrap. Angkat beban. Oh, dan apa? Ngetrap. Ngetrap itu apa? Berterap. Lompat pagar. Ya Allah, luar biasa. Karena volley itu juga harus lompat ya. Oh iya, kalau bisa lebih netnya ya, tim lompatannya ya. Tapi jangan sampai lompat terlalu jauh tuh ya, nanti tidak bisa dicari turunnya gimana, karena lompatnya terlalu jauh. Oke, melompati pagar Bapak Ibu ya. Oke, sekarang Faizi, cerita Faizi. Latihannya 1 minggu berapa kali? Sekali latihan itu berapa jam? 2 jam. 2 jam. Di rumah juga rakit robot juga latihan sendiri. Iya. Robotik itu ada berapa level Faizi? 5 level. Faizi sekarang sudah sampai level ke-5. Tepuk tangan yang muda. Itu memasukkan program-program gitu ya, biar robotnya bisa diperintah untuk apa, contohnya robotnya untuk pijitin Pak Guru gitu ya, mungkin ya. Oh iya, atau untuk bikin kopi, atau tadi Pak Ijo lihat di video robotnya bisa melempar juga ya. Oke. Terus Faizi, yang tersulit ketika latihan robotik itu apa Faizi? Perakitan sama kata letak. Perakitan ya, kata letak. Karena kalau salah menempatkan nggak bisa gerak ya robotnya ya. Karena semuanya itu terkoneksi ya Pak Izin ya. Iya betul sekali, untuk ketelitian. Oke, nah sekarang yuk dan ceritakan seminggu latihan berapa kali ada? 2 kali. 1 kali latihan berapa jam? 3 jam. Kalau mau tanding juga latihan tiap hari ya? Oke, berapa jam itu setiap hari kalau mau tanding? 3 sampai 4 jam setiap hari ya, untuk latihan luar biasa. Oke, sekarang Rosyid. 1 minggu latihan berapa kali Rosyid? 2 kali. Sekali latihan berapa jam? 3 sampai 2 jam juga. Kalau mau tanding juga latihan tiap hari ya kesini ya. Iya, berarti ayah muda berarti memang ini ya, untuk meraih juara memang butuh perjuangan yang ekstra. Nah, anak-anak, sekarang Pak Ijo minta kalian mengucapkan kata-kata hari ini untuk memberi semangat kepada teman-teman dan kita semua yang ada di sini agar menjadi juara-juara. Oke, kata-kata hari ini. Yuk dari Aksa dulu yuk, kata-kata hari ini yuk. Jangan takut menghadapi kegagalan karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Oke, tepuk tangan luar biasa. Jangan takut gagal karena gagal itu awal dari kesuksesan. Setuju, sepakat Pak Alvin. Niza, kata-kata hari ini Niza untuk memberi semangat. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Oke, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Baru lepolan. Faizin, kata-kata hari ini Faizin. Kesuksesan tidak akan bermanfaat pada mereka yang mampu, tapi akan datang pada mereka yang berpikir. Luar biasa ya, suksesan itu tidak ditunggu, tapi bertindak ya, dijemput kesuksesan. Bagus. Ada kata-kata hari ini ada. Jangan takut gagal, takutlah jika kamu menyerah. Luar biasa. Rasid, kata-kata hari ini Rasid. Tak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berhasil. Tak semua usaha dipermudah, tapi semua usaha akan berbuah keberhasilan. Masya Allah. Setuju hati saya sebagai guru mendengar anak-anak kami bicaranya optimis ya. Nah, ayah muda,
dari kisah-kisah yang diceritakan anak-anak kita ini tadi, bahwa untuk menjadi sang juara ada 3 syaratnya ya. Yang pertama adalah keberhasilan itu tidak akan ada tanpa perjuangan. Betul? Betul. Yang kedua, jika ingin juara teruslah berusaha. Betul? Betul. Yang ketiga, jika gagal bangkit lagi, coba lagi. Betul? Betul. Beri tepuk tangan untuk anak-anak kita. Ayo muda, sebetulnya kelas 6 itu banyak yang juara, namun apalah daya karena waktu yang terbatas, jadi kita pilih 5 yang mewakili. Insya Allah kapan-kapan kita sambung lagi ngobrol dengan anak-anak ya. Senang sekali mendengar mereka cerita-cerita mereka itu. Sebelum diakhiri, saya ada pantun. Saya ada pantun. Nanti bilang cakep ya. Ya meskipun saya sudah cakep. Mama di dapur menggoreng ayam. Adik di kamar melukis peta. Ayo semangat anak-anakku kelas 6, teruslah berusaha menggapai cita-cita. Satu lagi. Burung elang sayapnya 2, terbang tinggi ke angkasa. SDIT Bina Amal 02, sekolahnya para juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berfoto dulu bersama. Iya. Siap, maju ke depan boleh. Baik, sembari menunggu berfoto di atas, kami informasikan berita kehilangan kunci motor Vario berwarna putih dengan plat nomor H3051. Bagi yang menemukan kunci motor bisa menghubungi Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irfin dan para anak-anak yang sudah menampilkan menjadi optimis ya anak-anak yang lainnya, dan pastinya menjadi semangat juga untuk kita karena kata-kata hari ini tadi ya, guru ya, yang sangat-sangat membuat kita makin optimis lagi. Baik, para hadirin, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua. Sinergi dan kerjasama antara keduanya akan menciptakan atmosfer belajar yang maksimal. Bersama akan kita dengarkan sambutan Bapak Ketua yang benar pikiran dan semangatnya selalu memberikan muda yang berharga dalam proses belajar kami. Kepada beliau Bapak Walianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Amal, Bapak Haji Joko Widodo SHK. Yang kami hormati Ibu Ketua LPIT, Ibu Eka Haryadi. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dari Kepala Sekolah SD Bina Amal 01, Kiai Saleh Bu Mar'ah, Sugeng Rawuh Bu, karena beliau juga tetangga saya. Kemudian kami hormati Bapak Ibu
Dewan Guru SDIT Bina 02, serta yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 6 SDIT Bina 02, serta yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak kakak-kakak kelas 6 yang sudah lulus dari SDIT Bina 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini bersama-sama dalam acara akhir sanah kelas 6 SDIT Bina 02. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Di sini kami mewakili dari majelis sekolah dan dari wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu guru atas dedikasi dan kesabarannya dan ketulusan dalam mendidik putra-putri kami sehingga mereka berhasil menyelesaikan studinya dengan baik di sekolah SDIT Bina 02 ini. Dan kepada anak-anak kelas 6, kakak-kakak kelas 6, kami ucapkan selamat atas prestasinya dan kelulusannya. Tentunya setelah lulus ini kalian semua akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, masuk ke SMP atau mungkin ada yang ke pondok. Tentunya tantangan dan tuntutan akan lebih dari yang didapatkan di sekolah kita ini. Kami cukup berbangga kepada prestasi yang disampaikan tadi dan tentunya kami juga berdoa buat kalian semua, semoga apa yang menjadi cita-citanya dapat terlaksana dan kembalilah ke sekolah ini 10 tahun atau 15 tahun lagi dengan versi terbaik kalian semua. Dan untuk Bapak Ibu wali murid kelas 6, saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat atas kelulusan putra-putri panjenengan semua. Tentunya Bina 02 ini akan menjadi kenangan buat Bapak Ibu yang putra-putrinya lulus dan juga buat teman-teman dan saudara saya dari tim majelis sekolah. Ada Bu Nurul, ada Bu Reni, Bu Omsi, Bu Dini. Beliau ini adalah tim dari majelis sekolah yang loyalitasnya sangat tinggi. Namun saya harus kehilangan karena sudah lulus dari Bina 02. Terima kasih atas partisipasi dan kerja kerasnya selama bersama kami di dalam majelis sekolah Bina 02. Dan tentunya melihat prestasi kelima anak tadi, saya juga teringat waktu zaman sekolah dulu, waktu tahun 92 ada salah. Masih dari sini sudah kelihatan kalau 92 itu masih kelas SD atau SMP, berarti sekarang umurnya sudah masuk 40-an ke atas, di bawah 50 ya Pak. Saya bangga dengan prestasi kelima anak tadi. Kalau dulu saya juga ada prestasi di situ. Kalau dulu itu saya ikutnya ini Pak, pencak silat. Jadi dulu sudah juga, kalau dulu ada namanya Porsiptar, sekarang tidak tahu ada atau tidak. Porsiptar, kemudian sudah masuk ke Prapon tapi gagal karena saingannya lebih hebat, lebih sangat-sangat. Tapi di Bina 02 ini adanya taekwondo gitu, tapi tidak apa-apa, itu juga bagus.
Kalau dulu saya di pencaksilat namanya perguruannya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, mungkin ada yang sudah kenal juga di situ, ya. Itu juga sampai ke prapon, tapi saya gagal di situ. Kami cukup berbangga, semoga anak-anak tadi sudah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, bisa masuk ke PON mewakili Jawa Tengah, masuk ke ASEAN-Games, itu satu hebat sekali itu. Kalau sekarang kegiatannya sudah tidak ke situ lagi, tapi beralih ke memanah. Di sini juga ada Pak Ranu, suami dari Bu Nur, itu beliau pembimbing panahan tingkat nasional itu. Hebat itu beliau itu. Demikian yang kami sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi selamat buat putra-putri kita, putra-putri panjenengan sudah lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Wawianto atas sambutan yang sudah diberikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di balik keberhasilan seorang anak terdapat doa yang tidak pernah putus dari kedua orang tua. Untuk itu, marilah kita dengarkan sambutan yang mewakili wali murid kelas 6 kepada Bapak Agus Indra Saputra SD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Wakaf Bina Amal Bapak, yang terhormat Ketua Dewan Pembina Bapak Joko Widodo, mohon maaf. Yang kami hormati Ibu Ari Yulianingrum, Kepala Sekolah SDIT Bina Amal 2, serta Kepala Sekolah SDIT Bina Amal 1, Ibu Marha. Yang kami hormati pula Ketua Majelis Sekolah SDIT Bina Amal Bapak Walyanto. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Bina Amal 2, serta tak lupa Bapak dan Ibu Wali Murid kelas 6 SDIT Bina Amal 2, dan juga anak-anakku tercinta kelas 6 SDIT Bina Amal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini, di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Harfah Akhirus Sana SD Bina Amal tahun 2025-2026. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kita masih ingat Bapak Ibu sekalian, 6 tahun silam kita titipkan permata kita
anak-anak kita di SD tercinta ini, yang mana mereka belum hafal Al-Quran, belum lancar bacaan Iqra'-nya, dan juga belum sempurna dalam gerakan sholatnya. Tetapi di pagi hari ini, dengan izin Allah, kita jemput mereka dengan rasa bangga. Kita bisa melihat anak-anak kita mampu sholat duha di rumah saat liburan, mampu membaca astagfirullah saat melakukan kesalahan, serta hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Itu adalah hal yang sangat membanggakan dan juga sangat syahdu bagi orang tua yang tidak salah untuk memasukkan anak didiknya ke SD Bina Amal 02 ini. Berikan aplaus kepada SD Bina Amal 02. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu, Ustadz, Ustazah atas dedikasinya, atas kesabarannya membimbing anak kami semua selama 6 tahun, sehingga di hari ini kita melihat kemampuan yang sangat luar biasa, nilai dan juga bakat-bakat serta prestasi yang dipertontonkan pada pagi hari ini. Ayah bunda, wali murid kelas 6, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selama 6 tahun ini dalam supportnya, dalam dukungannya di beberapa acara seperti Market Day, Craft Expo, Mabit, dan lain-lain. Perjalanan kita masih panjang. Kita harus melanjutkan putra-putri kita untuk masuk ke dalam jenjang sekolah yang lebih lanjut. Semoga ukhuwah, kebaikan dan kebersamaan ayah bunda tetap terjalin meski kita sudah tidak satu lagi di SD Bina Amal ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, masih ingat pesan dari Ibu Ari yang tadi barusan disampaikan? Ingat, jaga sholat. Yang kedua, jaga adab dan juga akhlak. Karena ilmu tanpa adab dan akhlak tidak ada nilainya. Patuh kepada orang tua. Di sini kami menambahkan, persiapkan diri dari anak-anak semua dalam era digitalisasi, dalam era transformasi ini harus siap, terlebih dalam gunjangan genjatan AI. Jangan sampai mau dikendalikan oleh AI. Tetapi anak-anakku semua, kami berharap anak-anakku nanti di masa mendatang, 10 tahun mendatang, akan bisa menciptakan AI di masanya dan juga bisa mengendalikan digitalisasi dan juga AI ini. Siap anak-anakku semua? Terima kasih. Kita tunggu janji dari anak-anakku sekalian. Sebelum kita akhiri, mungkin saya akan membalas puisi dari Ibu Ari ya, meskipun tidak sebagus Dilan Bu yang diperankan oleh Ariel Noah, ataupun mungkin tidak secantik puisinya dari Rangga dan Cinta di film AADC. Tapi di sini kami akan menyampaikan puisi yang tulus,
ikhlas untuk Bapak Ibu Guru Bina Amal dan Sekolah SDIT Bina Amal, Lentera Bina Amal. Di Bina Amal kami titipkan permata, kau asah dengan ayat, kau bingkai dengan akhlak. Pagi kau sambut dengan salam dan senyuman. Sore kau lepas dengan doa dan harapan. Papan tulis saksimu, sajadah temanmu, mengukir generasi Qurani yang kami rindu. Terima kasih Ustadz Ustazah, lelah mulilah. Semoga yang buruk yang mereka baca jadi pemberangan surgamu kelak. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala khilaf. Semoga Allah jaga SD Bina Amal 2 dan guru-gurunya serta lulusannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Agus Indra Saputra SE atas sambutan yang diberikan dengan penuh ketulusan. Hari ini yang berbahagia, waktu memang tidak dapat diulang, namun kenangan akan selalu tinggal dalam ingatan. Mari kita bersama-sama menyaksikan perjalanan indah siswa-siswi kelas 6 yang akan terampung dalam tayangan berjudul Kelas 6 dalam Kenangan. Selamat menyaksikan. Satu-satu saya
angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia, meski kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada. Aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu, bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata. Maksudnya kelak akan menjadi makna ungkapan cintaku dari hati. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
wa inna laka ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatu basiru wa yubasirun sadaqallahul azim. Silakan kembali. Kasih Pak. Selanjutnya Al-Majamilah. Sudah siap hafalan? Sudah, Pak. Jangan lupa lagi loh. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mulai masuk sekolah, Pak, kita memulai dengan penuh tawa. Bercanda gurau di depan kelas. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu guru datang untuk mengajar. Ya, meskipun ketika pelajaran kita sering gak fokus, ngobrol sama teman, tidur-tiduran di kelas, tapi kita selalu mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan kok. Kami itu sangat gak sabar menunggu bel istirahat bunyi, apalagi saat jam kos. Duh, itu bagaikan taman surganya siswa, Pak. Kita bisa main, jahilin teman, ya banyaklah, Pak. Tapi tetap aja, Pak, angkatan kita yang paling bisa diandalkan. Contohnya, ikut futsal, pertandingan, tarik tamban, tilawah, nyanyi, baca dongeng, dan masih banyak lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu Guru atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih atas pengalaman yang berharga. Izinkan kami merayakan perpisahan ini dengan teman-teman ya Kak. Setidaknya kami bisa merayakan perpisahan ini setelah 6 tahun bersama di SDT Bina Amal 02. Kita saksikan penampilan spesial dari BA2 Boys dengan lagu Sangat Ku Tak Mengerti.
kecil telah bertumbuh, meninggalkan kerja indah di sekolah tercinta, tawa tangis dan cerita yang dulu menyatu, kini menjadi kenangan yang tak terlupa. Kelak saat dunia mengajarkan banyak hati, semoga kau mengerti setiap doa dan nasihat ini. Terbang tinggi menggapai mimpi, namun jangan lupa tempat kembali. Janganlah engkau mengejarkan anak-anakku. Selamat melangkah anak-anak kami. Semoga Allah menjaga kalian dalam setiap langkah dan prestasi. Selanjutnya, apabila sedang memberikan hadiah kepada juara teladan siswa, sebuah bentuk apresiasi lebih atas pencapaian luar biasa yang diraih siswa. Selamat kepada para juara sebagai menjadi inspirasi bagi mereka di kelas dan teman-teman semua.